Ampun Kakang Dedi ieu murang kalih abdi umur sakieu meni Gusti kenu HP ka indung diomongeun wae sakola diomongeun wae nyukeun bantosana jeung saha Pak Dedi jeung Pak Dedi nya sok mau dilaporkeun ka Pak Dedi sok sia so teh kikituan bisi kadangun kumaha ku Pak RW kadangu kita dilaporkan ke Pak Dedi sini Pak Dedi ini anak yang nangis-nangis pengen main HP tolong dibawa ya Pak Dedi. Kalau nggak nurut cek Pak Dedi naon dibikin rasa berarti ke orang tua teh harus apa? Nurut. Kalau nggak nurut? Berarti kudu tidur jam berapa sekarang anak sekolah? Jam 8. Nah, harus nurut ya. Takut? Sok kayak buru tidur ya. Ke sekolah jalan kaki ya. Harus jadi anak soleh, pinter. Abang kalau nggak nurut, ayah taruh di barak TNI. Nggak mau ya. Tempat Dedi Mulyadi. Nggak mau. Abang mau jadi anak nurut. Iya. Tidak boleh marah-marah sama ibu. Iya. Tidak boleh marah-marah sama datuk dan nenek. Iya. Tidak boleh marah sama nenek. Jadi abang harus nurut. Iya ya. Kalau nggak nurut masukin barak ya. Barak itu ditaruh di sana 6 bulan. Mau abang? Nggak mau. Jangan main HP. Tapi sahur Pak Dedi lamun aya budak anu ngalawan ka kolotna. Arek ngalawan moal ka mama. Cek Pak Dedi lamun aya budak nusuk ngajong-ngajong panto, ngajong barang-barang. Telepon Pak Dandim, engke dididik ku Bapak TNI. Tak iya Pak, ente tawuran matara Pak, tapi sok males belajar. Mun dipiwarang teh sok ngalawan Pak. Janji mau galak deui ka mama. Satu lagi, suka di calana. Itu melatih disiplin nanti pinter. Tuh kakinya kayak gitu Pak. Mau nggak Mas? Mau jadi tentara nanti? Orang kak alamat kabur bro. Tah ya Pak Dedi ya. Akbar, Sigit, Randy, tah. Nu teu ngerjakeun tugas ya tuh Sigit, ya nu kudu di ka barak militer kan teh ya. Iya sabri mah guruna ridho lah pokoknya mah. Sebagai guruna ridho di ka ngaduka orang tua nama kita. Sigana orang tua na ridho. Iya pang nyamperkeun lah di ka barak militer kan. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys. Itu tentang apa? Tentang KDM ya, Kang Dedi Mulyadi guys ya. Dan ini ada beberapa info dari beliau. Kita lihat seperti apa dan komentar para netizen ya terkait kebijakan beliau ya, ada pro dan kontra guys seperti biasa. Dan kita lihat beritanya seperti apa guys. Kumaha ta Komnas HAM KPAI? Geningan Bapak Aing teh tadi panggil ku Menteri HAMna. Bari jeung ngaberebe tata ditungtung nepi ka tungtung. Wartawan hayang nungguan info selanjutnya terkait tentang masalah program barak militer jang barudak Indonesia geningannya. Ujung pada ujung nama hasil nama geningan di panujuan. Era atuh sia bari jeung nentang-nentang kitu tadi hasilna gerakna digawe nama. Ye dengekeun ai ku kabeneran mah segala rupana ge bakal diberi jalan ku Allah mah. Bakal dibabarikeun Bapak Aing teh atuh demi memajukan anak-anak bangsa anu pagadagana teu baraleg gitu ta. Akhirna mah geuningan ku menteri ge disatujuan ku Menteri HAMna ge. Era atuh sakudu nama ta leuwih gerak cepat keneh gubernur aing geuningan ta Bapak Aing.
Aing geus kitu mah kuduna teh mikir, kuduna ngadukung. Lamun ieu programna bener jang rakyat Indonesia terutama jang anak-anak bangsa jang penerus engke ke hareupna gaganti anu ayeuna anu loba-lobana korupsi gitu. Kudu nama didukung, lain ditentang, kudu dikaji. Ai teori dang mah tuh moal gerak-gerak sagala rupana ge. Kumaha ieu teh. Wah, ini ada juga Ibu Dharma, wanita termuda se-Indonesia ada di Jawa Barat. Katanya seperti itu, guys. Dan kita lihat lagi, guys. Ada apa lagi nih? Abi terus ibak ulah Respon anak-anak asik. Sekolah nurut Kak Mama temales ulah kadieunya. Ukti. Enggak mau mandi. Aing. Anakku enggak mau makan. Aing. Siapa yang enggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo, siapa yang enggak mau ke sekolah? Siapa yang Waduh. Pak Dedi udah mandi. Bocil 5 tahun laporan udah mandi mata izin. Udah makan. Pakai bedak mau main sebentar. Boleh ya Pak Dedi? Kalian udah lihat ini belum guys nih? Seorang gubernur. Ini luar biasa sih, bikin saya terharu guys. Tonton sampai habis guys. Lampu sampai lari dong, memomongkan dan memberikan makanan yang ada di meja untuk para petani. Bapak Dedi Mulyadi, Pak Dedi kami ikut perintahmu. Setiap berangkat sekolah kami selalu jalan kaki. Ini jalan satu-satunya yang kami punya. Sudah 15 tahun tidak dibantu oleh pemerintah. Pak Dedi, bukankah ini negeri merdeka? Benar. Bantulah kami untuk mendapatkan indahnya kemerdekaan. Pak Dedi, kami adalah rakyatmu. Di saat pemimpin lain tidak mampu mendengar suara kami, kami masih punya Pak Dedi, Bapak Aing. Bapak Aing! Miris banget ya Allah, kasihan banget dong guys. Sejalannya tuh susah tuh ini ya. Sedih aku melihatnya kayak gini guys. Ini para kemana nih para ininya ya? Bapak Dedi Mulyadi, Pak Dedi kami ikut perintahmu. Setiap berangkat sekolah kami selalu jalan kami. Ini sama dengan yang barusan ya. Anak yang dititipkan di Barak TNI ya, yang dari program barunya Kang Dedi Mulyadi KDM itu, ada anak yang mengaku selalu bolos sekolah gitu ya, karena nggak dikasih bekal sama orang tuanya. Jadi katanya dia itu selalu bolos bukan karena dia natskal gitu ya, tapi karena dia itu nggak dikasih bekal sama orang tuanya. Gua waktu dengerin itu miris banget, hati gua keiris banget, dan gua bener-bener nggak habis pikir sama orang-orang yang membandingkan si anak ini dengan dirinya dia, yang komentar di kolom komentar membandingkan dengan masa lalunya dia, dengan masa zaman purbanya dia gitu. Kayak ada yang bilang, aduh dek, kita tahun 70-an, 80-an nggak sarapan dari rumah, nggak dibawain uang jajan, nggak dibawain bekal, tetap berangkat sekolah kok. Gua nggak ngerti sama orang-orang kayak gini gitu loh. Kalau emang zaman purbanya dia itu orang tuanya kurang mampu gitu ya, atau nggak mampu, ya Anda jadi orang tua itu jangan seperti itu juga dong. Anda harus bisa mengubah nasib anak-anak Anda dong. Jangan malah dijadiin ajang adu nasib gitu, paham gak sih maksud gue? Iya, Terus Anda ini yang ngomong tahun 70-an, 80-an, berarti seharusnya Anda tahun 2025 ini udah punya anak dong, udah jadi orang tua juga dong. Ya kalau zaman dulu itu kalian masa anak-anaknya itu miskin atau kurang mampu, ya kalian jangan sampai kayak gitu dong ke anak-anak kalian. Usahakan anak-anak kalian jangan sampai nasibnya sama seperti kalian dulu, gitu gak sih harusnya? Kok malah jadi ajang adu nasib di kolom komentar? Terus ada anak yang bilang dia lebih nyaman di Barak TNI itu, karena kalau pulang ke rumah orang tuanya itu sering banget berantem. Gua miris banget dengernya ya, karena ternyata kenackalan anak-anak zaman sekarang itu bisa berawal dan bermula itu dari rumah, dari environment atau lingkungan orang tuanya sendiri gitu. Tapi menurut gua si anak ini juga salah gitu ya, si anak yang katanya nggak mau sekolah, lebih sering bolos karena nggak dikasih uang jajan, nggak dikasih bekal itu, menurut gua juga dia salah gitu ya. Karena maksud gue gini, kalau emang dia punya niat yang kekeh gitu untuk berpendidikan, untuk sekolah, untuk mengenyam ilmu pendidikan gitu ya, pasti apapun permasalahannya, entah itu uang jajan atau bekal, dia akan tetap datang ke sekolah. Karena gue yakin di sekolah itu dia punya banyak teman, yang gue yakin juga teman-temannya itu pasti peka kalau dia nggak bawa uang jajan atau nggak bawa bekal gitu ya. Pasti teman-temannya itu bakal kayak,
ngebagiin makanannya dia juga ke si anak ini gitu loh. Paham gak sih maksud gue? Tapi balik lagi, ini orang tuanya si anak ini dia nggak ngasih bekal tapi ngasih uang jajan atau enggak gitu loh. Kalau lu nggak ngasih bekal, nggak ngasih uang jajan juga, ya menurut gue agak-agak gimana gitu juga sih. Karena maksud gue uang jajan even cuman 2.000 atau 5.000 aja itu juga udah bisa kok beli kayak snack, beli kayak minuman penunda lapar gitu misalkan. Tapi kalau bekal nggak dibawain, uang jajan juga nggak dibawain, ya sulit juga ya. Sedangkan anak-anak sekolah SD, SMP, SMA zaman sekarang tuh sekolahnya tuh udah dari pagi banget sampai sore gitu loh. Belum kalau ada ekskul, ada tugas sekolah, tugas kelompok dan segala macam, itu pulangnya bisa larut banget gitu. Kenapa ya anak itu selalu dipaksa untuk mengerti orang tua? Dan banyak orang tua yang lupa bahwa sang anak itu juga perlu diperhatikan dari segi kelayakan hidup, dari segi kebutuhan hidup, termasuk bekal, kasih sayang, dan perhatian. Sebenarnya alasan si anak ini juga menurut gue nggak relevan ya, apa hubungannya bekal dengan sekolah gitu loh. Karena gue yakin yang nggak dibawain bekal dan uang jajan itu bukan cuma dia doang, tapi anak-anak itu tetap sekolah gitu, karena punya semangat juang, semangat sekolah yang tinggi gitu loh. Gue itu posisinya jadi anak dan orang tua ya, karena gue udah punya anak dan anak gue juga udah SD, bentar lagi mau kelas 4 SD gitu ya. Dan setelah jadi orang tua itu gue sadar bahwa memang ada miskin itu yang karena takdir, ada kemiskinan itu memang karena takdir, tapi ada juga karena kegagalan kurang gigihnya orang tua untuk anak-anaknya. Nah, buat kalian-kalian yang mau nikah, yang belum nikah, yang mau punya anak, coba dipikir lagi berkali-kali. Buat perempuan, coba cari cowok yang benar-benar mau bertanggung jawab, yang benar-benar kerjanya itu kerja keras, gigih gitu ya. Dan kita juga jadi cewek tuh harus punya value gitu, harus punya kerjaan, walaupun cuman jualan apalah kecil-kecilan kayak gitu. Tapi setidaknya kalau si suami lagi kenapa-kenapa, kita istri tuh nggak cuman bisa topang tangan minta aja gitu loh, tapi kita juga bisa bantu suami walaupun sedikit-sedikit. Semoga generasi-generasi kedepannya itu punya orang tua yang benar-benar giat, kerja keras, gigih gitu ya, supaya anak itu nggak lagi-lagi jadi korban gitu loh. Kasian banget anak-anak tuh kenapa selalu jadi korban dari orang tua gitu loh. Benar ya, selama kalian masih dalam ekonomi gitu ya, benar kata Mbak ini ya tadi ya. Oh, yang mau menikah, yang belum menikah atau mau punya anak itu harus berpikir matang-matang ya, karena jangan melihat jangka pendek tapi jangka panjang. Apakah kalian sanggup untuk untuk semuanya ya, mulai dari ekonomi apanya ya, kalian harus siap semuanya, harus kerja keras, gigih. Dan untuk para perempuan juga harus pintar-pintar memilih laki-laki ya. Jangan karena sebelum menikah kalian kelihatan cowoknya baik, ini kerja keras, tapi setelah menikah kelihatan aslinya gitu guys ya. Dan sekian dulu guys beritanya, jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.